Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi Alifiansyah, NIM 21000183114 dari kelas I. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas makalah untuk tugas akhir TBO, yang mana di sini saya mengangkat topiknya ini adalah sebuah mesin pemotong rumput. Judulnya ini adalah penerapan otomata pada mesin pemotong rumput. Kenapa saya mengambil judul tentang mesin pemotong rumput? Karena mesin pemotong rumput ini kan sudah atau sering digunakan gitu dalam kehidupan sehari-hari untuk memotong rumput di sekitar halaman rumah, semisalnya seperti itu. Kemudian untuk definisi mesin pemotong rumput. Mesin pemotong rumput adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk memotong rumput-rumput yang tumbuh di halaman rumah, lapangan olahraga, atau tempat-tempat lain yang membutuhkan pemeliharaan taman. Mesin pemotong rumput ini bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin pemotong rumput manual dan mesin pemotong rumput otomatis. Mesin pemotong rumput manual adalah mesin pemotong rumput yang harus dikendalikan secara manual oleh seseorang. Sedangkan mesin pemotong rumput otomatis adalah mesin pemotong rumput yang dapat bekerja secara otomatis tanpa perlu dikendalikan secara manual. Sebagai contohnya, yang ini adalah mesin pemotong rumput otomatis. Dan ini adalah mesin pemotong rumput manual yang harus digerakkan oleh manusia. Nah, kalau ini bisa dikendalikan oleh sebuah remote gitu. Kemudian, untuk penerapan otomata dalam mesin pemotong rumput. Penerapan konsep otomata yang diterapkan pada mesin pemotong rumput tersebut yakni konsep finite state automata atau biasa disebut FSA, yang mana konsep tersebut diterapkan untuk membantu proses pemotongan atau pengikisan rumput yang sudah tidak rapi atau dalam artian sudah lebat dengan menggunakan pisau pada pemotong rumput tersebut. FSA ini berguna untuk membantu mengontrol kecepatan pisau berputar pada saat digunakan, sehingga menghasilkan hasil yang sesuai. Oleh sebab itu, FSA ini sangat membantu kita dalam melakukan pemotongan rumput di halaman rumah kita pada kehidupan sehari-hari dan juga lebih efektif. Identifikasi komponen FSA pada mesin pemotong rumput yang terdiri dari state, input, dan aturan perpindahan. Berikut akan saya jelaskan. State-nya ini yang pertama itu off. Off adalah suatu keadaan di mana mesin pemotong rumput berada dalam keadaan mati atau tidak nyala. Jadi mesin tersebut tuh belum ditekan gitu tombol untuk on-nya. Lalu yang kedua, state on adalah suatu keadaan di mana mesin pemotong rumput saat mesin tersebut dinyalakan namun belum mulai bekerja. Jadi itu si mesin pemotong rumput itu sudah ditekan tombol on, akan tetapi dia tuh tidak bekerja untuk memotong rumputnya gitu. Kenapa? Karena kan belum dikasih inputan kecepatan low, kecepatan medium, beserta kecepatan high-nya. Jadi ibaratnya tuh itu si mesin seketika udah dikasih inputan on, inputan kecepatan maksudnya. Jadi kalau misalkan masih on itu mesin tuh masih standby gitu. Lalu yang ketiga, kecepatan low adalah suatu keadaan di mana mesin pemotong rumput memotong dengan kecepatan rendah atau minimal, paling kecil, ibaratnya itu kecepatan low itu level 1. Lalu yang keempat, kecepatan medium. Kecepatan medium adalah suatu keadaan di mana mesin pemotong rumput memotong dengan kecepatan sedang. Kalau dalam contoh levelnya itu berarti kalau medium itu level 2 ya. Lalu yang kelima, kecepatan high. Kecepatan high adalah suatu keadaan di mana mesin pemotong rumput memotong dengan kecepatan tinggi atau maksimal. Kalau dalam levelnya itu berarti kalau high ini diibaratkan seperti level 3. Kemudian input. Input ini terdiri dari 4. Yang mana pertama ini tombol power. Tombol power. Tombol power adalah tombol yang digunakan untuk menghidupkan ataupun mematikan mesin pemotong rumput. Kemudian tombol low adalah
tombol yang digunakan untuk mengatur kecepatan pisau atau besi pada saat memotong rumput dengan keadaan kecepatan low atau rendah. Lalu tombol medium. Tombol medium adalah tombol yang digunakan untuk mengatur kecepatan pisau atau besi pada saat memotong rumput dengan keadaan kecepatan medium atau sedang. Kemudian tombol high adalah tombol yang digunakan untuk mengatur kecepatan pisau atau besi pada saat memotong rumput dengan keadaan kecepatan high atau tinggi. Jadi si 4 ini power, low, medium, high ini nanti akan menjadi inputan pada saat kayak aturan perpindahan dari state apa ke state apa gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk aturan perpindahannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aturan perpindahan pada mesin pemotong rumput. Yang pertama, dari state off ke state on mendapatkan inputan tombol power yang ditekan. Jadi nanti dari state off ini kan mendapatkan inputan power, nanti akan ke arah state on, berarti nanti si mesin itu akan berada di keadaan on atau menyala. Tapi on ini kan menyala doang. Akan tetapi belum bekerja untuk memotong rumput karena belum mendapatkan inputan low, medium, ataupun high. Lalu yang kedua, dari state on ke state off, yang mana mendapatkan inputan tombol power yang ditekan. Jadi ini kebalikan dari yang pertama tadi. Ini kan awalnya dalam keadaan nyala atau on. Nah, mendapatkan inputan power, jadi nanti akan bergerak ke state off. Jadi si mesin pemotong rumput tersebut tuh akan mati atau tidak menyala. Lalu yang ketiga, dari state on ke state kecepatan low mendapatkan inputan tombol low yang ditekan. Jadi dari keadaan state on tadi kan belum bergerak gitu atau belum belum melakukan pemotongan rumput karena belum mendapatkan kecepatan apapun. Nah, di sini mendapatkan kecepatan low. Jadi otomatis nanti si mesin pemotong rumput tersebut tuh bekerja gitu untuk memotong rumput dengan kecepatan low atau rendah. Lalu yang keempat, dari state on ke state kecepatan medium mendapatkan inputan tombol medium yang ditekan. Jadi state on ini kan tadi seperti di atas tadi sudah menyala kan, tetapi belum mendapatkan inputan kecepatan. Nah, di sini mendapatkan inputan kecepatan tombol medium. Jadi itu nanti si mesin tersebut tuh akan bergerak untuk memotong rumput dengan kecepatan medium atau sedang. Lalu selanjutnya yang dari state on ke state kecepatan high ini mendapatkan inputan tombol high yang ditekan. Jadi nanti si mesin tersebut kan on, akan tetapi belum bekerja untuk memotong rumput. Nah, mendapatkan kecepatan high, tombol high. Jadi nanti si mesin tersebut tuh memotong rumput tuh dengan kecepatan high atau tinggi gitu. Jadi kayak ibaratnya level 3 kalau high itu seperti yang sebelumnya tadi saya katakan. Berarti kalau low itu level 1, medium itu level 2, high itu level 3 jika diibaratkan. Lalu dari state kecepatan low ke state kecepatan medium mendapatkan inputan tombol medium yang ditekan. Jadi dari state kecepatan low ini dia tuh mendapatkan mendapatkan inputan tombol medium. Jadi tuh nanti dari level 1 akan ke level 2 gitu kecepatan untuk memotong rumputnya. Dari kecepatan low akan ke kecepatan medium. Lalu dari state kecepatan medium ke state kecepatan high mendapatkan inputan tombol high yang ditekan. Jadi dari kecepatan medium ini atau level 2 nanti tuh dia kan dapat inputan high, berarti ibaratnya naik level gitu. Dia akan menjadi ke kecepatan high atau level 3 karena mendapatkan inputan high ini. Lalu dari state kecepatan high ke state kecepatan low, input tombol low yang ditekan. Jadi mendapatkan inputan tombol low, nanti si mesin tersebut tuh yang awalnya level 3 atau kencang gitu, ibaratnya akan menjadi rendah gitu untuk
pada saat pemotongan rumputnya. Jadi akan kembali ke level paling rendah, yaitu level 1 atau low. Lalu dari state kecepatan medium ke state kecepatan low, input tombol low yang ditekan. Yang ini itu jadi dari state kecepatan medium atau level 2 istilahnya, nanti ke state kecepatan low ini. Nah, di situ tuh terdapat inputan low yang ditekan. Jadi antara menekan tombol low, awalnya kan dari state medium atau level 2, seketika mencet level 1 atau low, jadi nanti dari yang level 2 akan ke level 1, jadi semakin rendah gitu untuk pemotongan rumputnya. Lalu dari state kecepatan high ke state kecepatan medium, mendapatkan inputan tombol medium yang ditekan. Jadi ini itu akan mendapatkan inputan medium dari si state high nanti yang mengarah ke state medium. Jadi ibaratnya dari level 3 akan turun menjadi level 2 untuk kecepatan pemotongan rumputnya. Lalu dari state kecepatan medium ke state kecepatan low, mendapatkan inputan tombol low yang ditekan. Nah, ini dari medium tadi level 2 turun ke kecepatan low. Jadi mendapatkan inputan low, jadi dari level 2 nanti akan turun menjadi level 1 untuk kecepatan pemotongan rumputnya, atau dalam artian berarti semakin pelan atau semakin rendah gitu. Lalu dari state kecepatan low ke state off, mendapatkan inputan tombol power yang ditekan. Jadi ini tuh dari state kecepatan low, jika ingin mematikan tuh kan mendapatkan inputan power, nanti akan ke state off, atau dalam artian mesin itu mati seketika kita mencoba memotong rumput dengan kecepatan low, diberi inputan power. Nah, maka nanti si mesin itu akan bergerak ke state off, atau dalam artian akan mati, tidak nyala gitu, tidak berfungsi. Lalu dari state kecepatan medium ke state off, mendapat input tombol power ditekan, sama saja seperti yang di atas tadi. Jadi ini dari level 2 atau level paling sedang gitu kan, medium kecepatannya. Nah, nanti mendapatkan inputan power, atau inputan kan yang kayak untuk menggerakkannya, nanti mengarah ke state off. Nah, berarti kan nanti dari si kecepatan medium atau level 2 ini akan ke off tuh, berarti kan nanti akan mati gitu ya si mesin tersebut, seperti itu. Lalu dari state kecepatan high ke state off, mendapatkan inputan tombol power yang ditekan. Sama seperti yang di atas, akan tetapi ini kan dari high, berarti kan level paling tinggi atau kecepatan paling besar gitu untuk memotong rumputnya. Dia mendapatkan inputan power, nanti akan mengarah ke state off. Jadi mesin tersebut tuh akan mati atau tidak berfungsi kembali karena tidak nyala. Kemudian untuk state-nya, state awalnya ini off. Yang mana state awal ini, state awal dalam mesin pemotong rumput adalah keadaan mesin pemotong rumput yang belum menyala dan tidak sedang beroperasi atau off. Pada state ini, mesin pemotong rumput tidak melakukan apa-apa dan tidak mengeluarkan suara apapun. State awal ini terjadi ketika pemotong rumput baru dinyalakan atau setelah mesin pemotong rumput dimatikan. Untuk memasuki state selanjutnya diperlukan input seperti menekan tombol power pada mesin pemotong rumput. Nah, berarti kan seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Jadi akan mendapatkan inputan power gitu, agar nanti dari si off ini ke arah state on, kan tadi power ya untuk menyalakannya gitu. Lalu setelah input tersebut diberikan, mesin pemotong rumput akan berpindah ke state selanjutnya, yaitu state mesin pemotong rumput yang sedang menyala dan siap untuk digunakan. Dalam artian berarti belum mendapatkan inputan kecepatan, baik itu low, baik itu medium, baik itu high ya. Lalu pada state ini, mesin pemotong rumput sudah siap untuk menerima input selanjutnya seperti setting kecepatan untuk mulai bekerja secara otomatis. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, berarti pada saat mesin itu on, dalam artian dia tuh belum belum bekerja untuk kayak memotong rumput, akan tetapi si mesin tersebut tuh standby gitu untuk mendapatkan inputan kecepatan baik itu low, medium maupun high-nya. Kemudian untuk state akhirnya ini terdapat on, kecepatan low, dan kecepatan medium, dan kecepatan high. Nanti pada saat di gambaran untuk NFA-nya atau otomatanya ini, si state akhir ini akan terdapat lingkarannya 2 kali gitu karena final state.
Yang mana state akhir dalam mesin pemotong rumput ini adalah keadaan di mana mesin pemotong rumput yang telah selesai bekerja dan dimatikan. Pada state ini, mesin pemotong rumput tidak melakukan apa-apa dan tidak mengeluarkan suara apapun. State akhir ini terjadi ketika mesin pemotong rumput telah selesai bekerja sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan atau ketika mesin pemotong rumput dimatikan secara manual menggunakan tombol power atau tombol stop. Untuk kembali ke state awal dari state akhir diperlukan input seperti menekan tombol power pada mesin pemotong rumput otomatis. Setelah input tersebut diberikan, mesin pemotong rumput akan kembali ke state awal dan siap untuk digunakan. Nah, di sini untuk membuat FSA dari mesin pemotong rumput. Setelah mengidentifikasi setiap state, input, dan aturan perpindahannya, seperti yang tadi telah saya jelaskan pada mesin pemotong rumput, setelah itu kita dapat membuat finite state automata atau FSA dari mesin pemotong rumput tersebut. Berikut ini adalah contoh finite automata mesin pemotong rumput. Baik, di sini saya akan menjelaskan gitu dari awal mula startnya hingga ke final step. Dari sini kan ini ada off, berarti kan off ini tuh state awal yang tadi itu loh. Nah, ini state awal kan off. Nah, state akhirnya ini kan on, kecepatan low, medium, dan high itu untuk apa namanya simbolnya itu lingkarannya tuh double gitu dua kali on, high, low, dan medium. Lalu bila mana si off ini mendapatkan inputan power, maka nanti akan terarah ke state on atau dalam artian berarti kan mesin itu akan menyala. Tapi dalam artian menyala itu tuh belum bergerak ya. Jadi mesin itu tuh standby untuk mendapatkan inputan kecepatan yang tiga tadi, low, medium, dan high. Lalu nanti si mesin ini jika on lalu mendapatkan inputan power, nah nanti tuh akan off atau dalam artian yang awalnya tadi nyala itu nanti akan mati ketika mendapatkan inputan power. Nah, seperti itu. Kemudian dari state on ini bila mana mendapatkan inputan low nanti akan bergerak ke kecepatan low. Seperti itu. Lalu dari state on ini bila mana mendapatkan inputan kecepatan medium maka nanti akan bergerak ke state kecepatan medium. Lalu dari sini state on ini bila mana mendapatkan inputan high akan bergerak ke kecepatan high. Jadi nanti si mesin pemotong rumput itu bila mana ke level terendah kan berarti kecepatan low. Nah, level sedang kecepatan medium. Lalu kecepatan high gitu, kecepatan paling besar itu atau paling paling tajam gitu ibaratnya kecepatan high. Begitu. Kemudian bila mana kecepatan low ini mendapatkan inputan medium maka akan bergerak ke si state kecepatan medium atau dalam artian berarti untuk kecepatannya tuh kecepatannya itu menjadi naik satu tingkat gitu dari low ke medium. Yang awalnya dari low kan rendah ke medium kan menjadi sedang atau dari level 1 ke level 2 gitu. Lalu bila mana dari state kecepatan medium mendapatkan inputan high akan bergerak ke state kecepatan high. Sama seperti sebelumnya, berarti nanti dari kecepatan medium akan naik satu tingkat ke kecepatan high, yang mana diibaratkan kecepatan medium ini level 2 dan kecepatan high ini level 3. Begitu. Dan bila mana kecepatan high ini yang awalnya level 3 ini mendapatkan inputan medium. Nah, berarti kan turun satu tingkat gitu, kembali ke seperti semula gitu. Jadi nanti dari high ini akan ke kecepatan medium atau dalam artian dari kecepatan yang paling tinggi itu nanti akan menjadi ke kecepatan paling rendah untuk pemotongan rumput tersebut. Lalu kemudian, nah di sini terdapat lagi kecepatan medium. Bila mana mendapatkan inputan low, maka nanti akan si mesin tersebut tuh bergerak untuk memotong rumputnya dengan kecepatan low atau menjadi sangat rendah gitu. Yang awal dari medium kan sedang menjadi rendah atau dalam artian pelan lah ibaratnya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian dari kecepatan low ini bila mana mau langsung naik dua tingkat ke kecepatan high, nah bisa.
Jadi nanti dari low ini mendapatkan inputan high ini, nah nanti bergerak ke kecepatan high. Jadi otomatis tidak melalui kecepatan medium ini. Jadi langsung dari level 1 ke level 3 gitu. Nah, untuk sebaliknya, untuk kecepatan high bila mana ingin menurunkan kecepatannya atau levelnya, bisa juga langsung ke kecepatan low. Jadi nanti dari level 3 ini menjadi level 1 ibaratnya gitu, level paling rendah. Begitu. Kemudian selanjutnya dari state kecepatan low ini, bila mana mendapatkan inputan power, nanti akan mendapatkan state off, atau state off ini kan berarti nanti mesin tuh dalam keadaan mati ya, udah nggak berfungsi untuk memotong rumput lagi. Begitupun yang kecepatan medium, bila mana mendapatkan inputan power ini, nanti akan mati gitu, ke arah state yang awal ini, state off. Jadi nanti akan tidak berfungsi kembali untuk memotong rumput. Dan begitupun kecepatan high, bila mana mendapatkan inputan power, nah nanti si mesin tersebut akan mati atau dalam artian tidak berfungsi kembali. Jadi off ini kan state awal, on kecepatan low, medium, high ini merupakan state akhir. Makanya saya tandai ini lingkarannya 2 kali karena memang simbol final state kan seperti itu yang telah diajarkan oleh Bapak di kelas. Baik, selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan penerapan otomata dalam mesin pemotong rumput. Kelebihannya ini, penerapan otomata dapat memudahkan proses pemotongan rumput dengan cara mengontrol mesin pemotong rumput secara otomatis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Lalu, mesin pemotong rumput otomatis dapat bekerja secara lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan mesin pemotong rumput manual. Karena mesin pemotong rumput otomatis bekerja secara terus-menerus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian, dapat dioperasikan dengan mudah dan nyaman karena hanya perlu menekan tombol-tombol yang telah disediakan. Nah, kan di sini ada tombol-tombol, berarti kan tombol-tombol tuh seperti yang tadi saya jelaskan, ada tombol power, ada tombol kecepatan low, kecepatan medium, dan kecepatan high. Selanjutnya untuk kekurangannya, harga mesin pemotong rumput otomatis cenderung lebih mahal dibandingkan dengan mesin pemotong rumput manual. Kemudian kemudian membutuhkan biaya tambahan untuk mengisi baterai atau mengganti baterai yang habis tergantung pada jenis mesin pemotong rumput yang digunakan. Lalu yang ketiga, mesin pemotong rumput yang menerapkan sistem otomata relatif mahal untuk biaya servisnya jika terjadinya kerusakan pada sistem mesin. Jadi ini adalah kelebihan dan kekurangan penerapan otomata dalam mesin pemotong rumput tersebut. Dan yang terakhir ini untuk kesimpulannya, penerapan otomata dalam mesin pemotong rumput dapat memudahkan proses pemotongan rumput dengan cara mengontrol mesin pemotong rumput secara otomatis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Mesin pemotong rumput otomatis dapat bekerja secara lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan mesin pemotong rumput manual. Karena mesin pemotong rumput otomatis bekerja secara terus-menerus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Penerapan otomata pada mesin pemotong rumput yakni terdapat pada cara kerjanya, yang dimana menggunakan konsep finite automata atau finite state automata, yang mana dengan hal tersebut dapat membantu proses penggunaan pemotong rumput. Alat pemotong rumput tersebut menjadi lebih mudah dan efisien dengan mengikuti aturan yang telah ditentukan. Selain itu, mesin pemotong rumput otomatis juga memiliki fitur-fitur tambahan seperti mulching dan return to base yang memudahkan proses pemotongan rumput. Walaupun memiliki beberapa kekurangan seperti harga yang cenderung lebih mahal, dan membutuhkan biaya tambahan untuk pemeliharaan dan perbaikan, penerapan otomata dalam mesin pemotong rumput dapat memberikan kemudahan dan keuntungan bagi penggunanya. Jadi untuk kesimpulannya ini saya lebih jelaskan dari hasil penerapan mesin tadi terdapat kelebihan dan kekurangannya. Jadi ya itu tergantung untuk kita gitu menggunakannya fleksibel, efisien atau tidak. Bila mana tidak sesuai aturan tata caranya kan
berarti kan nanti si mesin tersebut tuh relatif akan cepat rusak ya. Jadi ya kita harus pandai-pandai dalam menggunakan mesin pemotong rumput yang mana menerapkan sistem atau mesin otomata di dalamnya. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.